time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila B. Arsyad. Saya mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi, pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua kajian materi, yaitu yang pertama, berbagai model-model evaluasi program. Yang kedua, pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan. Penjelasan materinya ada di video berikut. Model-model evaluasi program. Evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu program. Memilih model evaluasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan evaluasi program, terutama dalam konteks pendidikan. Model evaluasi berbasis tujuan. Yang pertama ada model Tyler atau Objective Based Model, berfokus pada pencapaian tujuan program yang spesifik dan terukur, yaitu melalui proses melibatkan penentuan tujuan, pengumpulan data pencapaian, dan perbandingan hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya terlalu fokus pada yang ditetapkan, mengabaikan dampak yang tidak terduga. Yang kedua ada model Kirkpatrick, yaitu 4 tingkatan evaluasi. Model Kirkpatrick adalah kerangka kerja komprehensif yang berfokus pada 4 tingkatan untuk mengukur efektivitas program. Yaitu yang pertama reaksi, yaitu mengukur kepuasan peserta terhadap program, misalnya melalui survei. Yang kedua pembelajaran, mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, yaitu misalnya melalui tes atau penilaian. Yang ketiga perilaku, yaitu mengukur perubahan perilaku peserta setelah program, yaitu apakah mereka menerapkan apa yang dipelajari atau tidak. Yang keempat hasil, yaitu mengukur dampak program terhadap organisasi atau masyarakat, misalnya peningkatan produktivitas atau prestasi. Model ini komprehensif, namun membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang ketiga ada model CIPP, yaitu evaluasi holistik. Model CIPP atau Context Input Process Product menawarkan evaluasi komprehensif yang mencakup seluruh siklus program. Yang pertama konteks, yaitu menilai kebutuhan, masalah, dan peluang yang ada, yaitu analisis kebutuhan. Yang input yaitu masukan, menilai sumber daya yang tersedia dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga produk, yaitu menilai hasil dan dampak program, baik yang direncanakan maupun yang tidak. Yang keempat proses, yaitu menilai inferensi program termasuk prosedur dan aktivitas yang dilakukan. Model ini holistik dan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, tetapi kompleks dan membutuhkan tim evaluasi yang kompeten. Adapun model evaluasi responsif dan bebas tujuan, yaitu model STEC atau Responsive Evaluation, berfokus pada respon terhadap kebutuhan dan isu yang muncul dari stakeholder. Prosesnya yaitu yang pertama mengidentifikasi stakeholder utama, yang kedua mengumpulkan data tentang aktivitas, hasil, dan konteks program, yang ketiga menyajikan informasi untuk mendapatkan umpan balik. Model ini fleksibel dan responsif, namun bisa subjektif dan membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Adapun model Scriven atau Goal-Free Evaluation berfokus pada dampak aktual program tanpa dipengaruhi oleh tujuan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya yaitu yang pertama evaluator tidak mengetahui tujuan program, yang kedua mengumpulkan data tentang semua dampak baik positif maupun negatif, yang ketiga menilai nilai dan signifikan dampak tersebut. Model ini objektif dan dapat mengungkap dampak tak terduga, tetapi membutuhkan evaluator yang berpengalaman dan independen. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pemilihan model evaluasi. Yang pertama ada tujuan evaluasi, yaitu apa yang ingin dicapai, perbaikan program, keputusan pendanaan, atau akuntabilitas. Misalnya model Tyler untuk pencapaian tujuan, model CIPP untuk pemahaman komprehensif. Yang kedua ada jenis program, apakah program akademik, pelatihan guru, atau peningkatan fasilitas. Misalnya Kirkpatrick untuk pelatihan.
termasuk untuk program kompleks. Yang ketiga ada stakeholder. Siapa stakeholder utama dan apa kebutuhan informasi mereka. Model stake sangat menekankan respon terhadap kebutuhan stakeholder. Pun langkah-langkah dalam pemilihan model evaluasi, yaitu yang pertama identifikasi tujuan. Yang pertama, identifikasi tujuan evaluasi, yaitu tentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai dengan evaluasi. Yang kedua, ada analisis program, yaitu pahami jenis program, tujuan, dan komponen-komponennya secara mendalam. Yang ketiga, identifikasi stakeholder. Kenali siapa yang stakeholder utama dan apa kebutuhan informasi spesifik mereka. Yang keempat, pertimbangkan sumber daya. Evaluasi sumber daya seperti waktu, anggaran, tenaga yang tersedia untuk evaluasi. Yang kelima, evaluasi model-model. Bandingkan model-model yang berbeda dan pilih yang paling sesuai dengan semua faktor atau tujuan, jenis program, konteks, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada rencana evaluasi. Buat rencana evaluasi rinci, termasuk metode pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil. Contoh kasus evaluasi program atau pelatihan guru baru. Misalnya sebuah sekolah ingin mengevaluasi program pelatihan guru baru dengan tujuan melihat peningkatan keterampilan mengajar dan dampaknya terhadap prestasi siswa. Stakeholder utama adalah guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan dengan sumber daya yang terbatas. Yang pertama ada situasi dan tujuan. Tujuannya untuk mengukur peningkatan keterampilan mengajar atau perilaku dan dampak pada prestasi siswa, yaitu hasil. Sedangkan yang kedua adalah pilihan model, yaitu model Kirkpatrick adalah pilihan yang baik karena fokusnya pada perubahan perilaku dan hasil yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga ada keunggulan Kirkpatrick, yaitu model ini relatif mudah diimplementasikan dan tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar, menjadikannya praktis untuk sumber daya terbatas. Kesimpulan dari poin kunci yaitu pemilihan metode evaluasi yang tepat adalah kunci untuk mendapatkan informasi yang berguna dan relevan tentang evaluasi pendidikan. Keputusan harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap kebutuhan program. Yang pertama, pentingnya tujuan. Model Tyler fokus pada pencapaian tujuan ideal untuk akuntabilitas dasar, sedangkan pada kebutuhan stakeholder, model Stake menekankan pada fleksibilitas dan respon terhadap kebutuhan informasi pemangku. Adapun pendekatan holistik yaitu model CIPP, yaitu memberikan pemahaman komprehensif konteks input proses produk. Yang keempat ada mengukur dampak, yaitu model Kirkpatrick sangat efektif untuk mengukur perubahan perilaku hasil dalam pelatih.